Untuk harga jual pizza puzzle ini seharga 225.000. Satu set mendapat pisau dan satu pizza 8 potong dan juga pelengkapnya. Pouch ini bisa digunakan untuk menyimpan perintilan aksesoris dari pizzanya supaya tidak cepat hilang, karena anak-anak biasanya memainkannya jarang untuk disimpan kembali dengan tepat. Jadi lebih baik menggunakan pouch untuk lebih mudah. Bisa mainan kayu untuk anak-anak, itu lebih ke edukasi. Awalnya itu 2 tahun lalu kepikiran pengen mainan yang dari luar negeri, tapi biaya kirim untuk kesininya tuh mahal, jadi dipikirin gimana caranya bisa bikin mainan di dalam negeri dan bisa kualitasnya juga sama kayak di luar negeri dan lebih murah. Jadi nggak cuma buat mainan anak, tapi juga bisa buat dimainin dan menambah edukasi anak, lalu juga bisa disimpan di rumah untuk dipajang. Produknya awalnya itu dari sensory play gitu, jadi dari box kayu terus diisi dengan mainan-mainan sensory lainnya kayak misalnya biji-bijian, sendok kayak gitu. Lalu stem dari kayu pinus atau dari kayu jati, terus tuh yang kayu jengjen, terus diberikan atasnya itu bentuk laser cutting, bentuk tanaman, biasanya sih kebanyakannya hewan. Nah itu dimainkan dengan Play-Doh, Play-Dohnya juga homemade, dibuat sendiri. Tahap awal pembuatan pola di kertas, kemudian digunting. Biasanya 20-100 mainan dalam sebulan kalau lagi full orderan. Bisa sampai 150 juga maksimal, karena kami membatasi produksi karena keterbatasan karyawan dan juga pembuatan handmade memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Setelah pembuatan pola dan digunting, kemudian ditempelkan pola tersebut ke papan kayu untuk produk mainan. Setelah itu proses pemotongan pola. Ini tahap pemotongan pola kayu. Sekarang tuh udah sampai ke luar negeri. Sekarang udah punya 3 reseller di luar, di Singapura 2 dan di Malaysia 1. Terus udah punya reseller juga di luar Jawa, ada di Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama di Bandung juga ada. Di Bali ada. Ada yang berminat untuk membeli produk By Royan ini, ada dari Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, Inggris, sama Ukraina. Awalnya tuh dari membuat mainan untuk anak saya, terus suka di-storyin kan, di-post di Instagram. Ternyata teman-teman tertarik untuk mencobanya lalu membelinya. Setelah itu saya pikir mungkin bisa diperbanyak, dan ternyata banyak juga yang menyukai, dan setiap bulannya itu ada saja produk yang dikeluarkan dan berbeda-beda. Mungkin kita kan handmade awalnya, jadi kayak menggunakan alat-alat yang benar-benar langsung menggunakan tangan dan mesinnya juga minimal gitu. Jadi emang perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa bahan furnitur yang ada di rumah Bibi, dan emang beliau pengusaha furnitur, sayang sekali gitu kalau misalnya si bahan-bahannya itu dibuang begitu aja. Jadi sampai kepikiran akhirnya dibikin menjadi mainan anak, soalnya bahan-bahannya butuhkan hanya sedikit gitu. Proses pemotongan selesai, maka kayu tersebut dihaluskan menggunakan amplas. Standar kita untuk mainan anak harus halus, jadi supaya aman digenggam oleh anak. Setelah halus, kemudian dicat menggunakan cat water base yang ramah lingkungan dan tidak berbau, karena untuk anak harus menghindari dari bahan-bahan kimia yang berbau. Pertama, catnya harus dilarutkan dengan air dulu supaya lebih mudah untuk diserap oleh kayunya. Lebih unik dan halus karena emang untuk anak-anak, jadi dipilih sampai halus, kemudian menggunakan cat yang aman dan water base, jadi non toksik untuk lingkungan. Setelah dicat,
kemudian ditunggu kering sekitar 1 jam atau tergantung dengan cuaca. Karena ini water base, jadi biasanya si kayunya itu akan muncul bulu-bulu halus dan teraba kasar sehingga harus diamplas lagi. Kemudian dicat ulang dan juga di biovarnish clear coat untuk yang matte. Jadi ini tuh untuk menutupi dan menjaga kayu agar terhindar dari jamur dan juga lebih awet. Bisa kontak langsung ke WA-nya dan DM by Instagram. Minimalnya 500.000 untuk pembelian awal gitu. Untuk packaging kita menggunakan kardus dan kertas potong untuk menjaga agar tetap aman si produknya. Kemudian dimasukkan produknya. Terakhir diberi pouch. Buat yang mau usaha, berani untuk berkarya dan jangan takut untuk mengambil resiko.